Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, yang targetnya tentunya ya menjadikan orang Islam beradab Islami, adabnya berlandaskan ajaran Islam. Selain tentu pasti baik dan benar, adab yang adab itu akhlak lah mungkin sama dengan itu ya, adab yang berlandaskan Islami itulah al akhlakul karimah. Selain baik dan benar, berpahala, yang bukan hanya baik dan benar menurut sesama manusia, tapi berpahala, di situ ada pahalanya. Masih bab ke 39 ya, karena semuanya diawali dari, atau istilahnya kan segala sesuatu itu harus dari akarnya, segala sesuatu itu harus dari dasarnya, pondasinya. Dan adab atau akhlak itu adalah amalan, tadinya adab Islami artinya amalan-amalan yang berdasarkan ajaran Islam, itu pasti baik dan benar dan berpahala, itunya lebih apa namanya, lebih bernilai, menguntungkan artinya ya kalau berpahala. Nah, akarnya adalah khuluq sebutannya. Ini masih tentang husnul khuluq bab ke-39 ini ya, karena ini hadisnya ada berapa, ada 6 ya tentang husnul khuluq. Nah, oleh Imam Al-Bukhari istilahnya atful khos alal am, menyambungkan, kalau dalam bahasa kitanya kata sambung gitulahnya. Nah, di sini babu husnil khuluq wasakhoi wa ma yukrahu minal bukhli. Jadi 3 gitu ininya, judulnya sebetulnya bab ini. Yang pokok adalah husnul khuluq. Nah, khuluq ini akar, pondasi dari adab atau akhlak. Di mana husnul khuluq ini di awalnya, karena ini sudah beberapa kali nih bab ini, bab 39. Karena memang belum tamat gitu ya bab 39 ini. Nah, husnul khuluq, khuluq yang baik, yang benar ya, untuk untuk jadi manusia beradab mungkin ya. Untuk menjadi manusia beradab, menjadi manusia yang berakhlakul karimah itu adalah Al-Quran, garis miring Islam. Itu khuluqnya harus itu ya. Karena kalau bukan Al-Quran, bukan Islam yang dijadikan pondasi, dasar, akar gitunya dari apa namanya, muaranya, buahnya itu akhlak. Nah, kalau bukan Al-Quran, bukan Islam yang dijadikan khuluq, pasti penyakit hati itu yang jadi khuluqnya, itu penyakit hati. Nah, kemudian yang kedua dari judul ini ya, babu husnul khuluq. Nah, husnul khuluq itu kan sudah secara umum menyeluruh, pokoknya seluruh Al-Quran gitu ya, seluruh ajaran Islam itu dijadikan khuluq. Khuluq di sini kan apa yang dimasukkan gitu ya, dimasukkan, ditanamkan di dalam hati dan ditumbuhkan. Dan kalau tumbuh berbuah, nah buahnya itu adalah amalan. Artinya amalan-amalan yang berdasarkan ya inilah khuluqnya. Al-Quran, Islam itu ditumbuhkan di dalam hati, kemudian akan berbuah menjadi amal, menjadi akhlakul karimah. Nah, ini babu husnil khuluq. Kemudian Imam Bukhari menyambungkan wasakhoi dan bab husnul khuluq dan gitu kan, ini kan kata sambung, husnul khuluq dan dermawan. Dermawan ini kan salah satunya, makanya ini dinamai kalau bahasa Arabnya atful khos alal am, menyambungkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Padahal menyebut husnul khuluq itu di dalamnya dermawan itu ada pasti, karena di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu ada tentang dermawan.
Tapi dimunculkan artinya secara khusus ya, dengan menyebut husnul khuluq itu artinya di dalam Al-Qur'an, di dalam ajaran Islam ini ada di dalamnya tentang dermawan. Tapi dimunculkan secara khususnya tentang dermawan. Tentu ada maksud hal ini ya dan juga disambungkan yang ketiga ya. Kalau judulnya ada 3 di sini, disambungkan lagi satu lagi, wa ma yukrahu minal bukhli. Jadi judulnya itu bab khuluq yang baik dan dermawan dan buruknya kebakhilan. Itulah, jadi ada 3. Nah, hadis-hadisnya kalau tentang husnul khuluqnya saya kira sudah ya cukup lah ya, penjelasan tentang husnul khuluq yang barusan juga tadinya diulas lagi sedikit. Nah, hadis yang ke-6 berarti ya. Yang ke-5. Oh, hadisnya ada 6, sekarang yang ke-5. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqarabuz zamanu wa yanqusul amalu wa yulqashuhu wa yaksurul haraj. Qalu wa mal haraj? Qala al qatlu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabuz zamanu, waktu berjalan terasa sangat cepat. Itu terjemahnya dulu sih ya, seperti ini nih. Rasulullah SAW bersabda, waktu berjalan terasa sangat cepat. Wayan kusul amalu, kemudian ini nih, dan amal soleh, gitulahnya kita sebut amal solehnya, karena kalau menyebut amal secara umum sih apa yang dilakukan amal, apapun yang dilakukan amal namanya. Nah, di sini yang dimaksud amal soleh semakin sedikit. Ya, artinya yang mengerjakan amal soleh ini amal soleh itu semakin sedikit. Wayul qasyuhu, dan dilemparkan, dimasukkan ke dalam hati, maksudnya ya dilemparkan. Asyuhu ini, nah ini asyuhu itu topnya kebakhilan. Bakhil masih di bawah, di atas itu syuhun, itu namanya sebutannya. Tentu ada bedanya ya antara bakhil dengan syuhun. Ini di hadis ini bukan bakhil lagi gitu yang disebut oleh Rasulullah, tapi syuhun. Wa yaksurul haraj, dan semakin banyak al haraj. Para sahabat bertanya, wa mal haraj, apa al haraj itu? Rasulullah menjawab, al qatlu, pembunuhan. 2 kalinya Rasulullah al qatlu, pembunuhan. Nah, ini hadis yang ke-5. Sekali lagi ini ya terjemahnya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, waktu berjalan terasa sangat cepat. 2, amal soleh semakin minim gitu yang mengerjakan. 3, ini asyuhu, bakhilnya. Asyuhu itu syuhun, bakhil itu dimasukkan ke dalam hati. Dan semakin banyak al-haraj, atau semakin banyak pembunuhan. Ini hadis kelimanya, ini hadis kelima yang barusan. Ini ringkas. Hadis lengkapnya ya masih kita baca hadis yang lengkapnya, hadis yang barusan. Hadis lengkapnya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga. Hadis ini tentang ciri-ciri sudah dekatnya kiamat.
Hadis ini yang barusan itu waktu berjalan terasa sangat cepat. Ini termasuknya ciri-ciri telah dekatnya hari kiamat atau akhir zaman gitulahnya. Kemarin-kemarin populernya tentang akhir zaman, yang kemudian jadi belajar berkuda lah, belajar memanah gitu. Dulu perangnya demikian, kalau sekarang ini pakai nuklir kan. Ayeuna diajar berkuda memanah, ti ditu nuklir, atuh moal menang perang gitu. Ini yang lengkapnya nih ya. Hadisnya riwayat Al-Bukhari juga. Hadis yang lengkapnya ini oleh Imam Al-Bukhari dimasukkan di dalam Kitabul Fitan. Kitabul Fitan itu artinya kumpulan babnya. Kitab di sini bukan kitab buku. Seperti sekarang ini Kitabul Adab kan, ada di ini kumpulan bab itu pembahasan tentang adab. Nah, Kitabul Fitan itu kumpulan pembahasan tentang fitnah. Fitan itu jamak dari fitnah. Fitnah di sini dalam arti kerusakan, kemunduran, kerusakan, mungkin sampai kehancuran orang Islam, di mana semuanya ini sebetulnya kemunduran, kerusakan, kehancuran orang Islam ini akarnya, kembalinya akarnya, fondasinya atau dasarnya, penyebabnya kenapa bisa sampai demikian orang-orang Islam. Padahal dulu kan kalau melihat Rasulullah SAW justru sebaliknya. Islam itu dimunculkan, diturunkan kan dari nol, berarti Rasulullah memperjuangkan Islam. Kemudian sampai kepada puncaknya begitu banyak gitunya, begitu banyak daerah-daerah yang ditaklukkan kemudian masuk Islam. Nah, awal mula kemunduran orang-orang Islam, kerusakan, kehancuran orang Islam itu sejak orang Islamnya tidak mulai gitu bergesernya, tidak lagi berpegang kepada ajaran Islam. Itu penyebabnya. Saya ingat ada ini semacam penulis kitab ini Fathul Bari, saya lupa lagi ini namanya ya, tapi saya ingat statementnya kurang lebih seperti ini. Kalau orang-orang kafir itu maju karena meninggalkan ajaran agamanya, kalau orang Islam itu pasti mengalami yang barusan apabila meninggalkan ajaran agamanya. Kalau orang kafir itu mereka maju karena meninggalkan ajaran agamanya. Tapi kalau orang Islam akan mengalami kemunduran, kerusakan, kehancuran apabila meninggalkan ajaran agamanya. Itu penyebab kenapa sampai terjadi fitan. Orang Islamnya sudah tidak lagi berpegang kepada ajaran Islam. Di hadis lengkapnya seperti ini. Kita baca terjemahnya saja nih ya, panjang juga Arabnya nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi. Nah, makanya hadis ini Imam Bukhari memotong gitu ya. Imam Bukhari memotong hadis, mengambil hanya sebagian. Tentu yang diambil itu yang ada kaitannya dengan pembahasan sekarang, yaitu tentang bakhil. Yang tadi itu ada bakhilnya, yaitu syuhun tadinya. Kalau lengkapnya seperti ini nih hadisnya. Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga dua kelompok besar terjadi pembunuhan besar-besaran, padahal ajakan keduanya sama. Kemudian satu berartilah cirinya tidak akan terjadi kiamat sehingga terjadi peperangan lah gitu di antara dua kelompok besar, intinya demikian. Satu. Yang kedua, bermunculan para pendusta yang kurang lebih jumlahnya 30 orang, semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Ini yang disebut dengan Dajjal yang asli, yang seperti ini, yaitu orang-orang yang mengaku sebagai utusan Allah. Sudah banyak kan sampai beberapa waktu ke belakang
bermunculan orang-orang yang mengaku dirinya nabi. Artinya ini sudah terjadi, ini berarti yang disebutkan di dalam hadis ini memang ini di kiamat sudah dekat gitu ya. Kemudian ilmu diangkat, ilmu diambil oleh Allah karena Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Islam, itulah ilmu dari Allah. Itu akan diangkat oleh Allah, diambil lagi. Tapi diambilnya di dalam hadis yang lainnya, bagaimana cara Allah mengambil ilmu, bukan Al-Qur'annya diambil, bukan hadisnya diambil, bukan juga diambil dari ingatan seseorang. Allah mengambil kembali ilmunya itu dengan cara mewafatkan itu satu persatu ulama yang benar-benar, artinya ulama yang benar-benar ikhlas, ulama yang benar-benar menegakkan, memperjuangkan, menyebarkan ajaran Islam itu akan diwafatkan satu persatu dan tidak ada penggantinya. Sehingga yang ada itu adalah ulama-ulama yang kalau di dalam hadisnya ya karena ahli ilmunya kan yang diwafatkan oleh Allah, sehingga yang tinggal yang ada itu adalah ulama-ulama yang bodoh, mereka sendiri sesat dan menyesatkan orang lain. Nah di dalam hadis riwayat Bukhari juga yang penjelasan demikian bagaimana cara Allah mengangkat ilmu. Kalau di sini disebutkan ciri yang ketiga barusan ya, diangkatnya ilmu. Nah, dengan cara demikian ya Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan Islam, diambil lagi oleh Allah, sehingga yang caranya adalah mewafatkan ulama-ulama yang benar-benar gitu ikhlas, benar-benar ikhlas namanya, benar-benar ikhlas memperjuangkan, menyebarkan, menegakkan ajaran Islam, diwafatkan satu persatu. Yang tinggal adalah yaitulah ulama-ulama bodoh yang serba kepentingan, artinya bukan ikhlas menegakkan ajaran Islam. Ya kepentingan, berarti kepentingan, nggak ada yang lain sebetulnya. Kepentingannya apa? Dunia, pasti kepentingannya itu adalah urusan dunia. Nah, ilmunya diambil, ilmu dicabut, diangkat disebutnya. Kemudian yang keempat, banyak terjadi keguncangan, huru hara, banyak terjadi gempa, banyak terjadi keguncangan, huru hara. Kemudian berapa yang kelimanya? Waktu berjalan terasa sangat cepat. Kemudian fitnah muncul di mana-mana. Nah, itu tadinya kemunduran, kerusakan orang Islam muncul di mana-mana, sudah nampak. Dan kemunduran, kerusakan, kehancuran orang Islam itu karena meninggalkan ajaran Islam. Ya, orang Islam tapi meninggalkan ajaran Islam. Nah, itu fitnah bagi orang Islam disebutnya. Dan banyak al-haraj, yaitu pembunuhan. Kemudian yang keberapa lah gitunya, ini kalau di satu persatu tadi ini ciri-cirinya. Di tengah-tengah kalian harta berlimpah ruah dan berlebihan, hingga pemilik harta mencari-cari orang yang mau menerima sedekahnya sampai ia menawar-nawarkan sedekahnya, namun orang yang ditawari mengelak sambil mengatakan, aku tidak butuh sedekahmu. Kemudian orang-orang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian yang berikutnya, seseorang melewati kuburan, seseorang yang melewati kuburan mengatakan, aduhai sekiranya aku yang menggantikannya. Artinya orang yang masih hidup ini kabitaku nugus maut. Orang yang masih hidupnya ketika di kuburan itu mereka iri dengan yang sudah meninggal. Maknanya kenapa iri dengan yang sudah meninggal? Mereka itu tentu yang meninggalnya orang yang soleh, gitunya bukan sekedar meninggal. Mereka iri itu dengan orang yang sudah meninggal, orang-orang yang soleh yang sudah meninggal.
Irinya itu karena mereka jelas sedang istirahat, sedang nikmat kalau orang soleh kan di alam kuburnya. Dan irinya itu mereka itu enak, tidak mengalami apa yang dirinya alami, yaitu yang tadi fitnah sudah di mana-mana, kemungkaran sudah merajalela. Nah sampai ininya ya orang yang lewat di kuburan itu merasa iri dengan yang sudah meninggal. Kemudian ciri berikutnya, matahari terbit dari sebelah barat. Padahal jika matahari telah terbit dari sebelah barat dan manusia melihatnya, mereka semua beriman. Pada saat itulah iman mereka tidak berguna lagi, tidak diterima ya, keimanan mereka. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-An'am 158. Yaitu hanya terjemah ayatnya, ketika itu tidak bermanfaat lagi bagi seseorang keimanannya, yaitu orang yang tidak beriman sebelumnya, atau yang mendadak soleh, sudah beriman tapi mendadak soleh, maka tidak diterima kesolehannya, amalnya mendadak meningkat gitu ya, begitu melihat matahari terbit dari barat, wah beramalnya luar biasa, tidak diterima. Teta mata ulah ngadadak gitu. Iman mendadak tidak diterima, soleh mendadak tidak diterima. Mengerjakan atau belum mengerjakan amal soleh dengan keimanannya. Dan hari kiamat terjadi ketika, nah ini menunjukkan bahwa kiamat itu tidak ada tanda-tanda secara fisik lah anggapnya. Sementara kalau yang tadi yang disebutkan ada berapa? 10 berapa aja yang barusan dari awal, mulai dari tidak akan terjadi kiamat hingga terjadi pertempuran, peperangan di antara dua kelompok besar, dan yang tadi lah itu sekarang juga sudah kita sudah bisa melihat, artinya itu ciri sudah dekatnya. Adapun benar-benar kejadiannya seperti ini nih, benar-benar kejadian kiamatnya. Dan hari kiamat terjadi ketika dua orang telah menyerahkan kedua bajunya, tetapi keduanya tidak jadi melakukan jual beli. Artinya sedang biasa orang berdagang kan sebutnya. Kiamat itu terjadi ketika dua orang menyerahkan kedua bajunya, tetapi keduanya tidak jadi melakukan jual beli. Keburu kiamat. Artinya sedang biasa saja transaksi. Kemudian satu lagi. Dan kiamat terjadi sementara seseorang pulang membawa susu sapi perahannya, tetapi tidak jadi meminumnya. Kiamat terjadi ketika seseorang sedang memperbaiki kolamnya, tempat minumnya, tetapi dia tidak jadi meminumnya. Dan hari kiamat terjadi sementara seseorang telah mengangkat suapannya, sedang makan, berarti sedang mengangkat suapannya ke dalam mulutnya, tetapi tidak jadi menyantapnya. Ini yang di dalam Al-Quran kiamat itu terjadi secara tiba-tiba. Artinya situasi normal lah gitunya, orang sedang jual beli, orang sedang tadi sedang apa saja di sini yang disebut, orang sedang jual beli, orang pulang bekerja gitulah, mengorah susu sapinya. Kemudian seseorang sedang makan memperbaiki kolam tempat minumnya, kemudian sedang makan, sedang hampir ke mulut, terjadi kiamat. Nah di sini gitu ya, di dalam hadis ini yang lengkapnya seperti ini, tapi di sini tidak ada justru kalimat yulqasyuhu. Yang berkaitan langsung dari hadis ini kan bukan tentang yataqarrabuz zaman, ya waktu terjalan terasa cepat. Tapi kalau tentang isi hadisnya ini ya, waktu terasa berjalan terasa sangat cepat. Siapapun sekarang merasakan sebetulnya hal tersebut ya. Ya siapapun merasakan itunya, waktu berjalan terasa sangat cepat. Biasa ya asar doinya. Gus asar doinya kakar ge bieu salat lohor. Ya udah salat atuh 15 menit deui ka asar atuh. Beres lohor. Atuh adzan asar. Satereh waktunya.
Mun kitu mah salat lohor di awal gitu tah. Kalau salat zuhurnya di awal, begitu datang asar, perasaan itu kan perasaan belum lama ya barusan mengerjakan salat zuhur. Mun kitu maka harti ieu mah salat lohor teh deket ka asar, beres asar adan asar deui teu karasa cenah waktu. Bari adan asar teh lin salat engke we asarna deket ka magrib. Dasar tak eta akhlak teh nu kitu we berakhlak salatna teh tah. Ya akhlak gitu, akhlak salatnya berarti demikian. Salat zuhur diakhirkan. Padahal tidak lama setelah dia selesai salat zuhur itu salat asar. Salat asar enggak? Azan asar gitu, salat asar enggak? Enggak, nanti diakhirkan. Akhlak berarti. Dan gitu sebut akhlak itu akhlak salatnya misalnya. Seperti itulah akhlak salatnya. Idul Fitri misalnya teu asus lebaran deui nya baju ge anu tahun kamari alus keneh. Teu karasa lebaran deui cenah baju nu tahun kamari alus keneh. Eta nu kurban nih, kurban deui nya daging tahun kamari ge aya keneh. Di kornet bener eta mah. Disimpan baru 1 tahun mah di poe atau di kulkas bener. Bener teu karasa waktunya serek kurban deui cenah daging nu tahun kamari aya keneh. Sakumaha aja daging itu lebih ka 1 tahun aya keneh. Ya, waktu berjalan sangat cepat. Kemudian kalau yang ada di sini kan wayan kusul amal. Yang beramal soleh, kalau di sini amal solehnya semakin sedikit itu yang mengerjakan. Pasti yang terjadi sebaliknya. Terus yang banyak apa gitu kan? Terus yang banyak dikerjakan apa? Kalau yang amal soleh itu semakin sedikit yang mengerjakan. Yang banyak pasti kalau di dalam ini hadis tentang ciri kiamat itu banyak hadisnya. Di antaranya di dalam hadis Bukhari juga, di dalam hadis Muslim ada ciri yang disebut itu wayazharul munkar. Justru ya kemungkaran lah yang merebak. Kemungkaran teh pelanggaran, perbuatan dosa itu sudah merebak. Artinya mau ke disebutnya mau melihat ke arah manapun, mau pergi ke manapun, yang nampak yang terlihat itu adalah ya kemungkaran lah yang dilakukan oleh orang-orang. Ya bahkan di dalam Kitabul Fitan juga nih ya, di dalam Sahih Bukhari, di dalam Kitabul Fitan itu Imam Bukhari di dalamnya juga ada hadis meriwayatkan hadis tentang fitnah. Tentang fitan itu Rasulullah SAW menggambarkan fitnah itu sudah seperti air yang jatuh dari genting rumah sendiri. Artinya ini genting rumah kita bayangkan orang punya rumah gitu kan, gentingnya kalau kena hujan kan airnya menetes itu dari genting. Artinya sudah sudah tidak jauh begitu buka pintu dari rumah yang nampak adalah kemungkaran. Artinya ini sudah betul-betul merebak. Itu fitan, benar-benar fitnah, benar-benar kerusakan dan kehancuran orang Islam. Fitnah itu artinya itu kemungkaran itu sudah merebaknya. Di hadis lain ciri kiamat itu, karena ini kebalikan dari sini, kalau yang beramal soleh semakin sedikit berarti yang banyak apa? Kemungkaran. Nah bahkan kemungkaran itu sudah nampak begitu seseorang membuka pintu rumahnya mau keluar, yang nampak itu sudah kemungkaran. Nah kemudian ini nih yang berkaitan dengan bab sekarang ini, yang bagian ininya wa yulqasyuhu. Asyuhu itu, nah ini penjelasan kata, kosakata gitunya dari Ibnu Hajar al-Asqalani nih. Asyuhu itu adalah huwa akhassu minal bukhli. Asyuhu itu lebih spesifik lagi dari bakhil. Asyuhu itu adalah bukhlun ma'a hirsin. Bakhil iya pastinya, karena ini di atas bakhil.
topnya bakhil lah gitu ya. Kalau bakhil itu anggaplah hanya sekedarnya, bakhil itu hanya sekedar tidak mau memberi misalnya, tidak mau memberi, tidak mau itu sebut infak, sedekah memberi, pokoknya tidak mau, bakhil. Tapi kalau syuhun, asyuhu, selain tidak mau memberi, keinginannya mengambil. Bukan hanya sekedar tidak mau memberi, tapi yang ada di dalam dirinya itu adalah, kalau ini misalnya, kalau tidak mau memberi karena takut berkurang, kalau tidak mau memberinya karena takut berkurangnya yang dimilikinya itu berkurang. Nah, bukan hanya sampai di situ, bukan hanya takut berkurang, tapi ditambah dengan bagaimana untuk selalu menambah kalau bisa. Di sini bukan hanya sekedar bakhil, tapi ada bahasa kitanya rakus gitulah ya. Rakus ya, iya tadi disebut tulul amal teh kan. Tulul amal teh panjang angan-angan. Panjang angan-angan, panjang keinginan. Manusia itu ada 3. Satu tentang lamanya hidup di dunia, ingin panjang, ingin lama. Nah, yang kedua, yang ini tentang harta. Tidak mau, itu tidak ada sama sekali tidak mau itu kalau hartanya itu disedekahkan, diberikan, diinfakkan, karena berpikirnya itu akan mengurangi hartanya. Malah kan tulul amalnya manusia tentang harta ini sama dengan umur. Sudah tahu jatahnya, sudah tahu umurnya itu dijatah dan sedikit pendek, tapi tulul amalnya, anggaplah misalnya begini, sadar gitu kalau Allah ini menjatah usia umat Rasulullah SAW itu kan, kalau di Quran dengan isyarat 1000 bulan. 1000 bulan itu kan 82 tahun sekian lah gitu ya. Itu isyaratnya umur umat Rasulullah itu yang Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. 1000 bulan itu jatah usia umur umat Rasulullah. Tapi panjang angan-angannya tentang umur, tetap aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Dan semakin tua justrunya, semakin tua itu seseorang, semakin tua justru tulul amalnya semakin besar, keinginan untuk tetap hidupnya itu malah semakin besar. Itu aslinya manusia, artinya ya sudah tahu hidupnya itu dijatah sekian, tapi dalam pikirannya kan ingin hidup sangat lama. Nah, tentang harta juga sama, siapapun menyadari harta juga sama dijatah oleh Allah kan, masing-masing diberi rezeki kan Allah yang memberi jatah, tapi keinginannya ingin menguasai dunia, mendahayang bisa madunya itu sorangan. Nah, itulah asyuhu, namanya syuhun kalau pakai tanwin bacaannya ya. Syuhun itu bukan hanya sekedar tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak mau memberi karena berpikirnya bahwa kalau infak, kalau sedekah, kalau memberi kan harta yang ada pada dirinya kan berkurang. Bukan hanya sekedar tidak mau berkurang, plus malah ingin terus menambah sebanyak-banyaknya. Nah, ininya tulul amal manusia yang kedua, satu tentang umur gitu, dua tentang harta. Nah, ini akan terjadi, ini kan ini diantara ciri kiamat. Padahal di hadis yang tadinya ciri kiamat yang lebih lengkapnya, lebih banyak yang dibaca tadi, nanti pada saatnya justru orang itu yang tadi kan setelah matahari terbit dari barat barulah berpikir untuk beramal soleh, diedankan lah beramal soleh, padahal sudah tidak terima kan. Barulah orang-orang berpikir untuk sodako infak, ternyata di hadis tadi nggak ada yang mau menerima. Ya barulah menyesal, artinya kalau sudah demikian ya barulah menyesal, karena begitu ada keinginan, itu pun kan terpaksa, karena ini ya diantaranya kan penyebabnya karena matahari sudah terbit dari barat. Yang mendadak beriman ada, yang sudah beriman mendadak beramal soleh juga ada, tapi itu sudah ditolak. Itunya makna dari apa tadi surat Al-An'amnya 158,
maknanya itu kan ayatnya menerangkan demikian, tidak lagi berguna. Nah, padahal kan lah banyak sihnya, karena ini salah satu yang dimunculkan nih ya. Salah satu yang dimunculkan tentang husnul khuluq. Padahal judulnya kan menyebut husnul khuluq itu sedekah, ya dermawan, infak, sedekah itu sudah ada. Tapi ini dimunculkan secara khusus tentang hal ini. Nah, karena ini diantaranya ya, karena tentang harta ini atau harta ini termasuk tulul amalnya manusia. Kalau tanpa agama, berarti ini nih sebutnya beda, ini mungkinnya sudut pandang, ya, persepsi sudut pandang. Kalau memberi itu mengurangi atau menambah harta yang dimiliki gitunya. Kalau seseorang itu memberi itu mengurangi atau menambah harta yang dimiliki, ya berarti kan tergantung sudut pandangnya. Kalau sudut pandangnya keduniaan, anggaplah sebutnya, kalau sudut pandangnya keduniaan berkurang, berarti kalau seseorang punya 10 lalu diberikan 2, tinggal berapa? Kan tinggal 8. Itu kan keduniaan demikian. Tapi dengan nih hadis ini juga sudah saya sampaikan kemarin. Itu yang ini hadisnya. Qala rajulun mali. Seseorang itu suka mengatakan ini milik saya, ini punya saya, walaysa lahu min malihi, padahal tidak ada yang betul-betul miliknya kecuali apa yang dimakannya, tapi akhirnya hanya jadi sampah. 2 yang di illa ma'akala pa'afna, hanya yang dimakan tapi akhirnya jadi sampah. Kemudian wama labisa fa'abla, yang dipakainya itu juga jadi sampah. Wama tasoddaqo, dan apa yang disodakohkan. Fahuwa amdo, maka yang disodakohkan itu betul-betul menjadi miliknya dan akan benar-benar jadi miliknya sampai hari kiamat. Kalau yang dimakan jadi sampah, yang dipakai jadi sampah, yang disedekahkan ini betul-betul jadi miliknya, bahkan dimiliki sampai hari kiamat. Dan di hari kiamat ditambah oleh Allah dengan jumlah yang tanpa batas. Karena kan tulul amal manusia tentang harta inginnya tanpa batas, memiliki hartanya. Diwujudkan oleh Allah nanti di surga. Ingin harta sebanyak apa? Surga kan tak terhingga. Kemudian tentang umur tadi juga, manusia itu berangan-angan umurnya panjang. Di surga nanti oleh Allah diberi umur yang panjang. Berapa lama? Tanpa batas, bahkan umurnya tanpa batas, hartanya juga tanpa batas. Nah, kalau artinya kalau persepsinya, sudut pandangnya keduniaan, ya pasti jadi bakhil manusia itu karena berpikirnya berkurang. Sementara yang topnya bakhil itu bukan hanya sekedar tidak mau berkurang, malah tulul amal tentang harta, terus berpikir ingin menambah sebanyak-banyaknya. Kalau tulul amal tentang umur kan ingin hidup selama-lamanya gitu, selama mungkin lah gitu, inginnya hidup di dunia itu selama mungkin. Tentang harta ingin menambah sebanyak mungkin yang sebanyak mungkin lah gitunya yang bisa dikumpulkan. Nah, ini syuhun itunya. Nah, Imam Bukhari, nah kalau di surat Ibrahim ayat 34 tentang itulah, tentang ini as-sakhonya, bahasanya tentang dermawan, tentang ya sebutannya infak, sodakoh, ibadah tentang harta, berartinya ibadah maliyah disebutnya, ibadah dengan harta. Yang pokok adalah zakat, yang pokoknya adalah zakatnya. Ibadah maliyah itu yang pokok adalah zakat, wajib itu zakat. Bahkan Allah memasukkan zakat itu sebagai rukun Islam, pasti wajib hukumnya. Nah, kalau misalnya di surat Ibrahim ayat 34 lah, coba kita bukanya ayatnya.
biar terlihat gitu ayat seperti apa. Surat Ibrahim itu ayat surat ke-14 ayat 34. Ini diantaranya perintah. Itu sih anjing salah di ayat 34. Sabar poho deui di ayat nanti. Ayat sabaraha atunya? Di surat Ibrahim teh ayat 14 gitu 34 lupa lagi. Bentar nih. Oh 31 bukan 34 31. Qul katakanlah gitu kan ini qul itu ya katakanlah oleh Muhammad li ibadiyallazina amanu katakanlah oleh Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman. Ini yang Allah perintahkan untuk disampaikan dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yuqimus sholata menegakkan sholat. Wa yunfiku mimma rozaqnahum sirron wa alaniyatan. Hendaklah mereka menegakkan sholat. Ya katakanlah oleh Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menegakkan sholat, hendaklah mereka berinfak, menginfakkan sebagian mimma rozaqnahumnya sebagian ya apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Sirron wa alaniyatan baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Qabla an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khilalun sebelum datang tadinya hari kiamatnya sebelum datang satu hari satu masa ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Sekali lagi nih ayatnya nih ya. Katakanlah oleh Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka menegakkan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Ini salah satu ayat tentang apa sebutannya infak, bahasa kita sering menyebutnya infak sodakoh. Di surat Al-Baqarah yang awal juga ada tentang infak. Al-Baqarah itu di awalnya yang awalnya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqinnya Al-Quran itu adalah petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti apa gitu orang yang bertakwa? Nah, yang berikut ini keterangannya sampai ayat 5. Orang yang bertakwa itu adalah allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang beriman tentang perkara gaib. Ya, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata menegakkan salat wa mimma razaqnahum yunfikun dan sebagian apa yang kami rezekikan itu mereka infakkan. Sampai ayat yang kelima ya. Kemudian di surat At-Taghabun ayat 16 kita baca nih ayatnya. Ini tentang kalau di At-Taghabun itu syuhun kata-katanya bukan infak bukan bakhil ya tentang syuhun nih di At-Taghabun ayat 16. At-Taghabun 65 gitu 64 surat ke-64. Nah ayat ke-16 nih. Ini dari ayat 15 ini ya. Dari 14 sih rangkaiannya 14, 15, 16. Ayat ke-16 nya saja nih ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian, takutlah gitu intinya, bertakwalah takutlah kalian kepada Allah mastata'tum semaksimal mungkin. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah mastata'tum ya maksimal artinya semampu maksimal mungkin lah mending terjemahannya. Di sini apa sih? Yang memiliki
Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Kata sararea teu abdi mah sanggup mah sakieu kiana teh. Bahaya ieu mah atuh terjemahan teh. Ya, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, harus maksimal, artinya semaksimal mungkin. Wasma'u, dengarlah, wa atiu, taatlah, wa anfiku, berinfaklah kalian, khairon li anfusikum, harta yang baik untuk dirimu. Artinya yang tadinya seseorang mengatakan ini milik saya, ini punya saya, padahal Rasulullah menyebutkan nggak ada sebetulnya yang betul-betul menjadi miliknya, kecuali hanya 3 macam. Yang dimakan jadi sampah, yang dipakai sampai rusak artinya sampai jadi sampah, dan yang satu lagi yang disodakohkan, itulah hartanya yang abadi. Nah, kalau sudut tadinya tentang sodakoh infak, kalau sudut pandangnya atau menggunakan kacamata keduniaan mah iyalah 10 punya 10 diberikan 2 pasti berkurang ngomongnya. Yang ada pada saya kan tinggal 8. Mana mau orang sodakoh kalau demikian? Karena justru tulul amalnya manusia tentang harta itu malah ingin terus bertambah. Nah, artinya harus menggunakan kudu iman atau berarti ada kudu iman heula atuh. Percaya nggak, beriman nggak kalau Rasulullah diantaranya menerangkan yang tadi, harta kamu yang sesungguhnya yang benar-benar menjadi milik kamu itu yang disedekahkan. Kemudian di hadis yang lain kan Rasulullah menyabdakan mana kosot sodakotun min malin, sodakoh itu sama sekali tidak mengurangi harta. Yang ada kan malah menambah. Jadi sebetulnya setiap kali bersedekah itu orang itu sedang menabung untuk betul-betul menjadi miliknya, bahkan dimiliki sampai hari kiamat. Kalau ada misalnya ini sebut beginilah, orang terkaya misalnya sebutannya orang terkaya gitulah. Berapa banyak sih dari semua hartanya yang bisa dimakan? Berapa banyak sih yang bisa dipakainya hingga jadi sampah lah gitunya dari ini orang terkaya gitu sebutannya. Berapa banyak sih yang bisa dimakan? Berapa banyak sih yang dipakainya? Sodakoh tara bablas eta mah artinya tidak ada yang jadi miliknya sama sekali. Yang ada yang sudah dimakan hanya jadi sampah, yang dipakai jadi sampah, sodakoh nggak ada. Terus yang jadi miliknya yang mana? Yang ada berarti yang ada tinggal tanggung jawabnya gitu pasti. Yang ada tinggal tanggung jawabnya. Nanti di akhirat akan ditanya kan oleh Allah, akan dihisab, ditanya, diadili tentang harta dari mana, bagaimana cara mendapatkan harta, kemudian dipakai apa? Sodakoh tidak ada. Ngeus eta mah uncuk urang mah ngeus kitu mah. Jadi runtah we kabeh sianya urang cek Allah. Jadi runtah we kabeh benernya. Nah, kembali ke ini nih. Bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah semaksimal mungkin. Dengarlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk diri kamu. Infak itu bukan untuk orang lain. Kalau dari harta kan seperti barusan lah penjelasannya, yang menjadi betul-betul menjadi miliknya itu adalah ya apa yang kamu infakkan, itu jadi betul-betul menjadi milik. Ya, infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Nah, ini nih ayat ininya tentang syuhunnya ada di ayat ini. Wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa terbebas dari syuhun dirinya. Tong diterjemah syuhunna lah mendingnya di ayat ini. Kalau di sini terjemahnya sih dan barang siapa terjaga, terbebas dari kekikiran. Terjemahnya demikian nih ya. Nah, barang siapa terbebas dari ini sifat syuhun, yang tadinya syuhun itu di atas bakhil. Barang siapa yang terbebas dari sifat syuhun, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang meraih al-falah. Muflihun artinya orang yang meraih al-falah. Al-falah itu surga.
Nih ayat ini sekali ada syuhunnya di ayat ini nih. Ayat ke-16-nya terjemahnya demikiannya. Maka bertakwalah kamu semaksimal mungkin. Takutlah kamu kepada Allah semaksimal mungkin. Dengarlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu sendiri. Barang siapa terbebas dari syuhun dirinya, mereka itulah orang-orang yang meraih surga. Berarti demikian ayat tersebut. Nah kalau Rasulullah SAW sendirinya, karena di hadis yang kelima ini kan Imam Bukhari-nya, kita melihat Imam Al-Bukhari. Di hadis yang kelima ini Imam Bukhari kan memasukkan hadis ini, di mana di hadis ini kan ini hadisnya yang lengkap tadi kan ini diantara ciri-ciri sudah dekatnya hari kiamat. Di dalam redaksi hadis ini ada tentang ini yulqasyuhu, di mana syuhun itu ketika sudah terjadi kiamat, berarti syuhun pun termasuk yang ikut merebak. Banyak berartinya manusia yang kena nih oleh syuhun, padahal menurut ayat ini harus terbebas dari syuhun, dari tulul amal tentang harta. Artinya syuhun ini berarti kan tulul amal tentang harta. Justru yang masuk surga itu yang barang siapa terbebas dari syuhun, mereka itulah al-muflihun, mereka itulah yang beruntung masuk surga. Nah di surat Ibrahim ayat 31 tadinya Allah kan memerintahkan, katakanlah oleh Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, tegakkanlah sholat. Kemudian tadi apalagi yuqimus sholata wa, dan berinfaklah. Artinya baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari kiamat, maksudnya sebelum kiamat benar-benar terjadi, di mana setelah kiamat itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan. Nah bab ini sebetulnya tentang ininya sih yang berkaitan dengan bab sekarang nih ya. Kalau tentang fitan semuanya berarti ya, kalau tentang fitan berarti ini semuanya fitan. Berkurangnya amal soleh, ya itulah kerusakan umat Islam. Umat Islamnya semakin banyak, tapi yang beramal soleh semakin sedikit. Ya itulah kerusakan kan untuk seorang muslim, untuk kaum muslimin. Karena semestinya kan ya inilah kitabul adab, artinya orang Islam itu mesti beradab, berakhlak islami. Dan beradab, berakhlak islami itu kan selain baik dan benar itu berpahala. Nah ini sudah nggak ada, sudah semakin sedikit lah gitunya, wa yunqasul amal. Nah yang berkaitan dengan babnya sekarang ini, nah bagian ininya yaitu tentang syuhun, di mana ini amat sangat tadinya bertentangan gitulah dengan akhlak Rasulullah tentang kedermawanan. Di hadis sebelumnya kan nomor 4-nya, di hadis sebelumnya kan hadis yang menerangkan ada seorang perempuan yang memberi sebuah mantel, mungkinnya sebuah atau selimut yang ya memberi kepada Nabi, nggak ada yang jelek pasti, memberi mantel atau sebuah jubah, sebuah selimut yang bagus lah, ada coraknya. Dan Nabi kebetulan saat itu kan Nabi sedang memerlukan jubah atau mantel tersebut. Baru juga dicoba kan, ada sahabat, Rasulullah buat saya, dibuka oleh Rasulullah kan diberikan. Nah itulah gitunya kedermawanan Rasulullah SAW. Dan ini tentu sejalan dengan Allah sendiri kan disebutnya Wahhab. Ada kan salah satu sifat Allahnya ini yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ini ada doa ininya di surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah engkau palingkan hati kami
ba'da iz hadaitana, setelah terbukti engkau memberi petunjuk kepadaku. Artinya jangan dipalingkan lagi. Wa hablana min ladunka rahmah, dan hablana itu limpahkanlah kepada kami rahmat. Innaka antal wahhab, tawahab teh karena sesungguhnya engkau itu maha pemberi. Allah itu dermawan pisan, berarti maha pemberinya. Artinya apa sih yang tidak akan diberikan oleh Allah? Kemudian di hadis ini juga ini artinya sejalannya Allahnya, ya Allah maha kan, untuk Allah kan mahanya. Allah maha dermawan, wahab itu diantara sifat Allah itu wahab, Allah maha dermawan. Rasulullah juga sangat dermawan, sejalan berarti dengan Allah. Di antaranya di hadis yang ini nih, hadisnya rada panjang sih hadis nu ieu teh. Apabila datang tiba waktu tengah malam, dimana ini kan tengah malam ini akhir dari waktu isya, habislah waktu isya gitunya. Apabila datang tengah malam, Allah turun. Gambarannya kan Allah di aras. Aras itu kan di atas 7 lapis langit, di atas ada di atas 7 lapis langit itu kan juga ada samudra. Jauh berarti Allah dari bumi, anggaplah demikianlah gitunya. Nah, apabila tiba waktu tengah malam, maka Allah akan turun hingga ke lapisan langit yang paling dekat ke dunia. Ini supaya mudah kita gambarkan sajalah demikiannya. Aras itu di mana gitu, jauh di atas 7 lapis langit. Apabila datang tiba waktu tengah malam, Allah meninggalkan aras, akan turun gitunya ke lapisan langit yang terdekat ke dunia. Ini untuk menggambarkan pada saat itu jadi lebih dekat gitu dengan Allah. Allah turun ke lapisan langit yang terdekat ke dunia. Barang siapa saat itu berdoa pasti dikabulkan. Barang siapa yang waktu itu meminta pasti diberi. Barang siapa yang meminta ampunan pasti diampuni. Barang siapa yang bertobat pasti diterima. Ini juga menunjukkannya diantaranya yang disebut barang siapa yang meminta pasti diberi oleh Allah. Karena Allah itu maha dermawan, jadi Allah itu maha dermawan. Di antaranya disebutkan tadinya antal wahhab, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau itu maha pemberi. Nah, itu berarti sejalan dengan sifat-sifat Allah. Pasti Rasulullah mengikuti. Dan untuk hal kedermawanan itu kan Rasulullah SAW itu ya diantaranya inilah yang digambarkan di hadis yang keempat kemarin ya, baru saja diterima dan Rasulullah membutuhkan, Rasulullah pun menyukai gitu kan, menyukainya, katakanlah bahannya bagus, modelnya bagus, harganya mahal, Rasulullah buat saya boleh gitu kan, oh boleh, dibuka diserahkan. Katanya Rasulullah itu kan seringan angin, seringan anginnya dalam urusan beramal solehnya secara keseluruhan. Nah, karena di sini memunculkannya tentang bab dermawan, tentang as-sakho. Maka yang dimuat intinya di hadis nomor 4 ini ya seringan itulah Rasulullah SAW apabila melakukan infak sedekah. Dan perintahnya juga jelas, tadinya di banyak ayat lah yang memerintahkan infak itu sangat banyak. Tadi di awal Al-Baqarah, ya, kemudian di surat Ibrahim tadi yang jelas-jelas itu bentuknya juga perintah. Wa anfiku misalnya ada ayat-ayat yang anfiku itu kata perintah dari infak itu banyak juga di ayatnya. Nah, karena itu sejalan dengan sifat Allah dan juga dari seluruh harta yang dimiliki oleh seseorang yang betul-betul menjadi miliknya itu adalah yang disodakohkan, yang diinfakkan. Karena ketika seseorang meninggal kan yang termakan masih banyak, yang tidak termakan
masih banyak. Yang tidak terpakai masih banyak. Bahkan ada kan satu tempat sampai dinamai orang tersebut karena memang pemiliknya. Kalau nggak salah sihnya ini dulu nggak ada kan di Kalimantan Bukit Soeharto. Siapa sih pemiliknya? Kadahar tuh. Kapake itu disedekahkeun teu geus tah eta disebut tinggal tanggung jawabna weh tah nanti di akhirat. Ya banyaklah orangnya yang ya Allah takdirkan demikian gitu. Karena pada dasarnya ada duanya, ada yang Allah mudahkan, ada yang diberi banyak artinya oleh Allah rezekinya, ada yang Allah beri sedikit. Nah tapi kan masalahnya ya seperti tadi, silahkan kalau mau dimiliki dengan cara bagaimana, makan semuanya kalau mau boleh, tapi hanya akan jadi sampah. Pakai semuanya boleh, tapi hanya jadi sampah. Sodakoh kan tetap Allah mau membatasi untuk sodakoh, tidak boleh lebih dari 1/3. Mundek di dahar kabeh mah cek Allah teh pek bae ka dahar kabeh mah. Tapi ternyata kan tidak akan bisa, apalagi sebutan tadinya orang terkaya di Indonesia, orang terkaya di dunia. Emang bisa dimakan semuanya? Henteu, anger we sarapan mah nasi kuning disangguan. Anger we. Lah sakitu we geuning nu kadahar mah. Tidak sarapan mah anger we. Mun teu nasi kuning kupat tahu disangguan tetap. Ya garis keras ya soal sanggu mah ya. Garis keras soal sanggup mah eueuh nu teu disangguan. Beurang nasi padang disangguan, peuting nasi goreng disangguan tapi ka balang dina. Nasi goreng mesti kecapan di itu tukang nasina atuh. Bener ditambahan ku 112 jadi balang. Sangguna teh. Beli nasi padang. Da. Airnya banyakan ya. Torek naon disangguan di mah. Disangguan di imah nasi padang bener tah sakitu nu kadahar mah lah orang terkaya di dunia gede anger sebut teh cik urang Sunda mun kasar teh emang kadutna segede naon atuh lah emang kadahar kabeh moal. Ini kalau ya, sudut pandang agama di mana ini yang lebih ini lagi nih ya oleh Imam Bukhari ini ternyata kan ini di bagian akhir dari judulnya kan buruknya kebakilan. Kan ada 3-nya, buruknya kebakilan ini malah menjadi salah satu di antara ciri sudah dekatnya kiamat adalah bukan bakhil lagi tapi syuhun yang merebak. Artinya manusia itu begitu rakus lah gitu ya. Syuhun mah bukan hanya tidak mau memberi tapi plus itu ingin terus. Itu nggemol we nu kapikir teh. Nu kapikir teh nggemol we. Nu kapikir teh kitu we nyakuan jeung ngagemol. Ulah meureuh teh ngurangan saeutik ge. Bahkan ini ya, nah kalau sudah syuhud itu kan tidak mau berkurang, inginnya malah terus bertambah. Emang kena hirup gitu, pada akhirnya orang seperti ini dipakai sendiri pun dia akan merasa sayang. Mun gering teh maka dokter, oh sabaraha ka dokter, mau ngeluarkan duit padahal keur manehna. Mau lebar gitu karena yang terpikir ingin terus komo lamun dibikin kabatur meureun wah sekalian kejadian cek orang Sunda mah teu hujan angin dodar gelap pun si eta infak si eta infak bener sigana hujan angin dodar gelap. Nah ini merebak ini sebagai ini betapa buruknya artinya ya sampai ini kan yang di hadis yang tadi yang lebih lengkap semua kan sudah dekat ciri sudah dekat kiamat semuanya keburukan kan. Pertempuran dua kelompok besar gitu kan tadi apa saja nih kan banyaknya itu semuanya keburukan. Nah ini termasuk keburukan yang masuk gitu tadi kan ada yang sekitar 30 orang ya yang mengaku nabi ini semuanya keburukan nih fitan itu kehancuran kaum muslimin ini salah satunya itu tak ciri telah dekat kiamatnya keburukan besar kan ya yang sampai menjadi ciri sudah dekatnya kiamat yaitu ini nih syuhun
betapa buruknya. Nah, oleh Imam Bukhari di sini dimunculkan di dalam bab ini. Babu husnil khuluq wasakhoi wa ma yukrahu minal bukhli. Kagok cik Imam Bukhari itu ulah bakhil, syuhun sekalian. Bukan hanya bakhil tapi syuhun. Kalau ayat tadinya surat At-Taghabunnya justru harus terbebas dari sifat yang demikian. Ayat tadi menyatakan barang siapa terbebas dari syuhun, itulah orang-orang al-muflihun, orang-orang yang akan masuk surga. Tasalatah hadis yang kelimanya yang terkait dengan bagian ketiga dari judulnya, yaitu betapa buruknya kebakhilan. Dan satu lagi nih yang terakhirnya, ada hadis yang menerangkan hancurnya, celakanya, binasanya kaum-kaum terdahulu itu, dia menurut satu hadis itu karena dua hal, yaitu ujub dan bakhil. Rusaknya, hancurnya kaum-kaum terdahulu itu karena dua hal, yaitu ujub dan bakhil. Kalau ujub ini artinya merasa segalanya mampu sendiri sehingga merasa tidak butuh kepada Allah. Itulah ujub mah, karena segalanya itu merasa dia yang mampu. Artinya itu mau disebutnya orang seperti ini merasa tidak butuh kepada Allah. Ya celaka pasti yang demikian kan, karena ujub dan bakhil ya. Kaum-kaum terdahulu itu celaka karena dua hal, yaitu ujub dan bakhil. Teruslah hadis yang kelima, ada satu hadis lagi berarti nih yang belum di dalam bab ini ya, di dalam bab ke-39.